Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan harian kita. Kita bersyukur Tuhan baik dan atas perkenanannya kita masih berkesempatan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu lewat doa kami. Engkau tahu betapa sering hati kami gelisah karena ketidakpastian hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu membawa kekhawatiran kami dan memohon kiranya Engkau menumbuhkan pengharapan yang sejati di dalam hati kami. Berbicaralah ya Tuhan dan kuatkan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini judul renungan kita adalah pengharapan di tengah ketidakpastian yang didasarkan pada Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Florence Chadwick adalah seorang perenang jarak jauh asal Amerika Serikat yang dikenal karena ketekunan dan tekadnya. Pada tahun 1952, ia mencoba menyeberangi perairan dingin sejauh 34 km dari Pulau Catalina ke pesisir California. Laut bergelombang, air sangat dingin, dan yang paling mengganggu, kabut tebal menutupi pandangannya sepanjang perjalanan. Setelah berenang selama lebih dari 15 jam, Florence mulai kehilangan semangat. Ia berkata kepada tim pendukungnya bahwa ia tidak sanggup lagi dan meminta untuk diangkat ke perahu. Ketika ia akhirnya berhenti, ia baru mengetahui bahwa jaraknya dengan pantai tinggal kurang dari 1 kilometer. Dalam wawancara setelahnya ia berkata, "Saya tidak menyerah karena kelelahan atau dinginnya air. Saya menyerah karena saya tidak bisa melihat tujuan saya." 2 bulan kemudian, Florence mencoba lagi. Kali ini kabut juga turun, tetapi ia berhasil mencapai pantai. Perbedaannya, kali ini ia membayangkan pantai itu ada di hadapannya sepanjang waktu. Dan pengharapan itulah yang membawanya sampai ke garis akhir. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, hidup seringkali terasa seperti berenang dalam kabut. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi kita, tapi saat jalan di depan tak terlihat dan tantangan datang bertubi-tubi, mudah sekali untuk merasa putus asa dan ingin menyerah. Namun, firman Tuhan hari ini memberikan gambaran yang kuat. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya masuk ke dalam sumber kehidupan yang tidak pernah kering, bahkan saat musim panas datang. Orang seperti ini tidak panik saat masa sulit tiba, karena pengharapannya tidak bertumpu pada situasi, melainkan pada pribadi yang setia, Tuhan sendiri. Pengharapan bukan berarti kita tahu semua jawabannya hari ini. Pengharapan artinya kita percaya bahwa
Tuhan tahu kemana Ia menuntun kita. Meskipun kabut menutupi pandangan, kita tetap melangkah karena kita yakin ada pantai di ujung sana, tempat di mana janji Tuhan digenapi. Jangan biarkan ketidakpastian mencuri ketekunan dan imanmu. Ketika saudara tetap berharap kepada Tuhan di tengah keadaan yang tak pasti, saudara sedang menanam akar yang kuat. Akar yang akan menolong saudara bertahan dan bahkan bertumbuh di tengah badai. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, tulis satu janji Tuhan yang ingin saudara pegang hari ini. Dan renungkan itu saat Bapak, Ibu, Saudara merasa tidak pasti. Saat kabut kehidupan datang, jangan berhenti. Teruslah melangkah sambil bersandar pada firman dan doa. Bangun kebiasaan berharap kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya saat segala sesuatu berjalan baik. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan harian kita dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, Allah yang setia, Engkaulah tempat pengharapan kami. Meskipun kami tidak selalu melihat jalan di depan, kami mau percaya bahwa Engkau sedang menuntun kami. Tolong kami untuk tidak menyerah hanya karena kami tidak tahu akhir dari perjalanan ini. Tanamkanlah pengharapan-Mu dalam hati kami dan jadikan kami kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan sejati bukan tentang melihat jalan yang jelas, tapi percaya bahwa Tuhan menuntun di setiap langkah yang kita ambil. Haleluya.